warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi yakni semiotika sosial dari MAK Halide. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Bagi Santos di sini mau menjelaskan tentang biografi dari MAK Halide. MAK Halide, nama lengkap beliau adalah Michael Alexander Kirkwood Halide, dan ia dilahirkan di Leeds, Inggris pada tahun 1925, dan ia juga meraih sarjana muda atau BA di London University dalam bidang bahasa dan sastra Cina. Kemudian MAK Halide ini mempelajari ilmu bahasa sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Peking dan Universitas Lingnan. Kemudian pada tahun 1955 ia memperoleh gelar PhD di Cambridge University setelah memegang beberapa jabatan di Cambridge. Dan setelah memegang beberapa jabatan di Cambridge University, ia pindah ke University College London pada tahun 1963 sebagai pimpinan pusat penelitian komunikasi, dan juga beliau memimpin dua proyek penelitian. Yang pertama mengenai sifat-sifat linguistik bahasa Inggris ilmiah dan mengenai ilmu bahasa dan pengajaran bahasa Inggris. Yang terakhir menghasilkan terobosan menuju melek huruf untuk sekolah-sekolah dasar dan bahasa dalam pemakaian untuk sekolah menengah. Banyak peran penting MAK Halide ini. Pada tahun 1965, MAK Halide ini beliau diangkat sebagai guru besar ilmu bahasa dengan tanggung jawab mendirikan jurusan baru dalam bidang ilmu bahasa. Kemudian banyak prestasi-prestasi lain dan bisa dilihat di makalah, atau lebih bagusnya sih beli buku biografinya tentang MAK Halide ini. Dan pada saat ini minat penelitiannya tertuju pada bidang semantik dan tata bahasa Inggris modern. Latar belakang pemikiran MAK Halide. Sebelum masuk dalam dunia linguistik, pada awalnya MAK Halide itu belajar bahasa Cina di bawah bimbingan Luo Changpei di Universitas Peking dan di bawah bimbingan Wang Li di Universitas Lingnan. Di Universitas Peking, Halide menjadi pelajar di Departemen Bahasa Cina dan mengajar di Departemen Bahasa Inggris. Sedangkan di Universitas Lingnan, Halide mendapat semua pengetahuan mengenai fonetik, fonologi, dan sosiolinguistik gagasan keseluruhan bahasa di dalam konteks sosial dan budaya. Saat di bawah bimbingan Wang Li ini juga ia mulai membaca beberapa karya Firth, dan disitulah ia tertarik dengan linguistik Praha, yakni teori linguistik yang menekankan pada pendekatan fungsional. Di bawah bimbingan Firth, ia mengajar di Departemen Bahasa Cina yang tepatnya di Universitas London. Dan saking pinternya Halide ini sampai-sampai Universitas London itu mengirimnya ke Cambridge, Inggris atas beasiswanya dia. Nah, di Cambridge ini dia belajar sejarah rahasia Mongol di bawah pimpinan Hallam, yang mana kemudian ia membujuk Hallam agar bisa berkonsultasi dengan Firth di Universitas London. Tiba-tiba Hallam meninggal dunia. Untungnya Halide di ACC oleh Firth buat belajar, maka jadilah Firth sebagai pengawas penuhnya. Nah, mengapa Halide minta tutorial ke Firth ini? Itu karena Halide yang dari awal berada di bawah bimbingan Wang Li itu tertarik dengan Firth. Ia ingin mengeksplorasi ide Firth lebih jauh lagi. Kemudian pas jadi muridnya Firth itu Halide belajar banyak mengenai latar belakang filsafat dan wawasan mengenai bahasa. Tetapi ia tidak mendapatkan model tata bahasa karena Firth sendiri tertarik pada fonologi, semantik, dan konteks. Jadi mau gak mau Halide ini harus mengembangkan sendiri teori sistem atau struktur sehingga teori itu menjadi jalan untuk membicarakan bahasa sejarah rahasia. Nah, dari teori Firth inilah MAK Halide mengeluarkan karya pertamanya,
yang berjudul Exploration in the Functions of Language, dan karya keduanya yaitu Learning How to Mean yang diterbitkan pada tahun 1975. Adapun tokoh pemikir yang mempengaruhi konsep kritis dalam analisis bahasa antara lain yaitu Roger Fowler, Bob Hodge, Gunther Kress, dan Tony Treu. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki tentang teori misal Alexander Kirkwood Halliday yang dimana pembahasannya tentang semiotika sosial. Nah, sebelum kita memasuki teori-teorinya, perlu kita ketahui bersama definisi dari semiotika sosial itu sendiri. Yang pertama, kata semiotika di sini diambil dari bahasa Yunani, yakni semion, yang memiliki arti tanda. Nah, dalam arti tanda tersebut, tanda ini diartikan sebagai suatu dasar kesepakatan sosial yang terbangun sebelumnya, serta dapat juga dianggap mewakili suatu yang lainnya, yang dimana lebih mudahnya bisa kita pahami bahwasanya tadi tentang tanda ini, bagaimana tanda ini dapat menyampaikan suatu makna. Nah, serta adapun tujuan semiotika sosial ini sendiri, yakni to study signifying practice in social and cultural context to analyze human meaning making a social practice, yang artinya untuk mempelajari praktek penandaan dalam konteks sosial dan budaya guna menganalisis lebih dalam mengenai pembuatan makna oleh si pembuat sebagai praktek sosial. Serta adapun perumusan bahasa sebagai semiotika sosial ini menjelaskan bahwasanya bahasa itu dalam suatu konteks sosiokultural tempat budaya itu ditafsirkan, atau istilahnya semiotik itu tujuannya berfungsi sebagai information system atau sistem informasi agar dapat menyampaikan sebuah informasi. Baik, untuk teori yang pertama di sini yakni mengenai teks. Adapun pengertian teks di sini menurut Halliday bahwasanya teks merupakan bahasa yang berfungsi. Nah, adapun kalimat yang berfungsi di sini diartikan sebagai suatu bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. Serta adapun menurut Halliday di sini mengemukakan juga bahwasanya teks merupakan suatu pilihan semantik atau tanda dalam lingkup konteks sosial. Nah, adapun pernyataan Halliday di sini mengemukakan bahwasanya teks dan wacana itu sama. Bahkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya, yakni teks dan wacana, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, adapun tokoh lain, salah satunya yakni Widdowson, mengemukakan bahwasanya teks dan wacana itu suatu hal yang berbeda. Beliau mengartikan juga bahwasanya teks ini merupakan sesuatu yang dipandang sebagai bahasa yang digunakan secara tertulis, seperti halnya tulisan berita, tajuk rencana, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Serta adapun wacana yang dikemukakan oleh Widdowson di sini sebagai bahasa yang digunakan secara lisan. Nah, seperti halnya percakapan, diskusi, wawancara, pidato, pembacaan berita, dan lain sebagainya. Nah, adapun menurut teks tadi yang telah kami paparkan di sini, Halliday di sini mengemukakan bahwasanya teks di sini mencangkup antara lisan dan tulisan. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua di sini mengenai konteks. Adapun pembagian konteks di sini, Halliday membagi menjadi dua. Yang pertama, konteks situasi, dan yang kedua, konteks budaya. Adapun konteks situasi di sini diartikan sebagai lingkungan tempat teks tersebut beroperasi. Nah, adapun konteks situasi di sini juga diartikan keseluruhan lingkungan, baik lingkungan verbal maupun lingkungan teks. Nah, ataupun bisa kita pahami entah itu lisan ataupun tulisan. Nah, adapun Halliday membagi konteks situasi ini menjadi 3 wacana. Yang pertama, medan wacana, yang kedua pelibat wacana, dan yang ketiga adalah sarana wacana. Baik, kita bahas satu persatu.
Baik, yang pertama kita akan membahas tentang medan wacana atau field of discourse. Nah, medan wacana di sini merujuk pada suatu hal yang terjadi pada suatu sifat dari tindakan sosial yang sedang berlangsung, atau biasa kita pahami sih lebih singkatnya tentang apa yang dibahas dalam wacana itu sendiri atau apa yang dibahas dalam teks itu sendiri. Nah, seperti misalnya dalam suatu kajian ceramah itu membahas tentang keimanan, kemudian ada larangan untuk melakukan perzinahan. Nah, itu menjadi salah satu medan wacana yang dimana intinya di situ menerangkan tentang apa yang dibahas oleh pelibat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk tentang pelibat wacana. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang pelibat wacana atau tenor of discourse. Nah, di sini pelibat wacana menunjuk pada orang-orang yang turut andil serta orang-orang yang mendapat bagian di dalamnya, atau bisa kita pahami lebih singkatnya adalah siapa ke siapa. Jadi ada pembicara atau orang si pembuat teks tersebut untuk dihaturkan kepada audiensnya. Jadi di situ ada si pembuat atau si penceramah dan juga ada audiens dan si pendengar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sarana wacana atau mode of discourse. Nah, di sini sarana wacana menunjukkan pada bagian yang diperankan oleh bahasa. Nah, dalam bentuk simbol apakah yang digunakan bahasa ini? Dalam bentuk tanda apakah yang digunakan oleh bahasa ini? Nah, pilihannya itu ada dua, yakni lisan dan tulisan menurut Halliday. Nah, adapun contoh yang bisa dikaitkan dengan lisan di sini seperti halnya ceramah, pidato, dan juga diskusi lainnya. Nah, serta adapun tulisan di sini bisa kita contohkan dengan catatan berita atau dokumen lainnya yang berisi informasi-informasi tertentu, dan dimana dalam tulisan tersebut kita dapat memahami bahwasanya tulisan ini mengandung makna tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konteks budaya. Adapun pembahasan tadi mengenai konteks situasi, bahwasanya konteks situasi ini hanyalah merupakan lingkungan yang langsung atau lebih kecil lingkupnya daripada konteks budaya. Nah, adapun konteks budaya ini lingkupnya ini melatar belakangi hal yang lebih luas yang harus kita pacu lebih dalam lagi. Nah, akan tetapi Halliday di sini belum mengemukakan acuan kebahasaan tersendiri mengenai konteks budaya ini. Akan tetapi dalam contoh di gambar ini dapat kita simpulkan bahwasanya konteks budaya ini lebih besar cangkupannya daripada konteks situasi. Adapun contoh gambar di sini terlihat di situ ada gambar seorang nenek dan seorang cucu, yang dimana neneknya itu berkata kepada cucunya yang sedang nonton TV dan juga sedang duduk di atas bantal. Nah, nenek itu berkata, "Jangan duduk di bantal, cu." Nah, kemudian si cucunya ini bertanya kembali, "Memangnya kenapa, Nek?" Nah, kemudian si neneknya ini menjawab, "Nanti pantatnya bisulan loh." Nah, dalam percakapan si nenek dan cucu ini bahwasanya sudah menggambarkan di situ terdapat konteks situasi dan juga konteks budaya. Nah, adapun konteks situasi di situ yang tadi menyangkup 3 wacana. Yang pertama itu medan wacana, yang kedua adalah pelibat wacana, dan yang ketiga adalah sarana wacana. Nah, kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya medan wacana yang digambarkan di dalam diskusi ini atau percakapan nenek dan si cucunya ini bahwasanya adalah larangan duduk di atas bantal. Nah, kemudian pelibat wacana di sini adalah si nenek dan juga si cucu. Nah, adapun sarana wacana yang terkuak di dalam gambar ini adalah sarana wacana dengan tulisan, karena ini menjadi salah satu karya dari seseorang yang ingin mengemukakan bahwasanya di situ terdapat konteks budaya atau adat Jawa yang biasanya melarang seseorang dalam
atau ketika mereka itu sedang duduk di atas bantal. Nah, jadinya konteks budaya di sini kita lihat dari kebiasaan orang-orang Jawa atau orang-orang Madura yang dimana melarang orang-orang yang duduk di atas bantal. Karena dasarnya mereka itu melarang seperti itu karena bantal itu menjadi salah satu tempat untuk peletakan kepala, bukan meletakkan, mohon maaf, pantat seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita menerawang, bisa kita memahami bersama sedikit mengenai konteks budaya itu. Nah, selanjutnya yakni mengenai register. Adapun Holiday di sini mengemukakan bahwasanya register ini didefinisikan sebagai keberagaman teks atau variasi atau gaya bahasa seperti itu. Nah, kemudian teks di sini menurut Holiday merupakan konsep semantik yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan situasi tertentu dari medan, pelibat, serta sarana. Nah, adapun variasi penggunaan bahasa di sini bisa dilihat secara ortografis atau bahasa sebagaimana yang tertuang di dalam tulisan. Kemudian yang kedua adalah fonologis yang dimana tertuang di dalam suatu tuturan atau lisan yang bisa didengar seperti itu. Jadi di dalam register ini teman-teman semuanya, dengan menggunakan register ini kita dapat mengetahui bahwasanya teks yang seperti apa, bahasa yang seperti apa yang digunakan oleh pelibat di sini atau orang-orang yang menuturkan atau orang-orang yang menulis suatu teks tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai kode. Nah, adapun Holiday di sini mengemukakan definisi kode adalah suatu prinsip organisasi semiotik yang mengatur pilihan makna oleh penutur dan juga penafsir si pendengar. Serta kode ini juga direalisasikan dalam bahasa melalui register tadi yang sudah kita bahas. Nah, Holiday di sini membagi kode ini menjadi dua. Yang pertama, kode lengkap dan juga kode terbatas. Singkatnya di sini, kode lengkap dan kode terbatas mengekspresikan bagaimana bahasa itu digunakan dalam berbagai konteks sosial dan situasi komunikasi, yang dimana tujuannya untuk menggapai tujuan yang berbeda-beda tentunya. Nah, adapun kode lengkap di sini sifatnya ini lebih rinci dan juga lebih kompleks seperti itu. Akan tetapi bertolak belakang dengan kode terbatas ini, bahwasanya kode terbatas ini kegunaannya untuk menjaga kesamaan pemahaman dalam suatu kelompok tertentu. Jadinya tidak menyulitkan si pendengar dalam bahasa kita, bahwasanya kita menggunakan bahasa sederhana atau kode sederhana ini guna memahamkan suatu kelompok tertentu atas bahasa atau informasi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Teori selanjutnya yakni mengenai sistem lingual atau linguistic system. Nah, dalam pembahasan sistem lingual ini atau linguistic system ini sebenarnya terdiri atas 3 tingkatan teman-teman. Yang pertama semantik, yang kedua leksikogramatis, yang ketiga yakni fonologis. Nah, akan tetapi di sini kita lebih mengutamakan kepada semantik. Nah, yang dimana di sini menjadi perhatian utama dan pembahasan utama kita dalam semiotika sosial. Nah, juga perlu kita garis bawahi bersama dalam pembahasan semiotika sosial di sini kita lebih mengarah pada kajian fungsionalnya, atau bisa kita bilang ini sebagai suatu pembahasan fungsi bahasa atau metafungsi bahasa. Bukan dilihat dari segi kognitifnya, teman-teman. Nah, adapun pembagian sistem semantik di sini atau linguistic system di sini dibagi menjadi 3 oleh Holiday. Yang pertama yakni ideasional, kemudian yang kedua interpersonal, dan yang ketiga adalah tekstual. Nah, adapun yang pertama yakni ideasional adalah mengarah pada peran bahasa yang bertugas dalam menyampaikan informasi tentang dunia, atau bisa kita simpulkan bahwasanya ini berhubungan dengan pengetahuan tentang wacana yang akan dianalisis. Jadi kita mengetahui tentang apa yang ingin disampaikan. Seperti halnya tadi tentang
medan wacana apa yang disampaikan oleh informan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada interpersonal, yang dimana fungsi interpersonal di sini mengarah pada perannya dalam membentuk serta memelihara hubungan sosial antara individu, dan ini berkaitan dengan aspek sosial serta bisa kita singkatkan atau bisa kita pahami singkatnya, yakni berhubungan antar personal atau orang sekitar dalam wacana yang akan dianalisis. Nah, interpersonal ini sama halnya dengan pelibat wacana, yang dimana ini menganalisis siapa yang menjadi peran personal di dalamnya, dan juga orang sekitar yang mendengar oleh personal yang memberikan informasi ini. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada tekstual, yang dimana berfungsi dari tekstual bahasa ini mengarah pada perannya dalam menciptakan teks dan kekonsistenan serta padu yang data klarifikasi oleh sang pembaca atau si pendengar. Atau bisa kita singkatnya nih, bagaimana cara wacana tersebut ini disusun, apakah membentuk ucapan ataupun tulisan. Nah, ini sama halnya dengan sarana wacana tadi, ini dibentuk dalam tulisan ataupun lisan seperti itu. Kemudian dari contoh gambar ini bisa teman-teman lihat bahwasanya terdapat fungsi bahasa serta konteks situasi. Nah, dari keduanya sangat berkaitan, entah dari definisi ideasionalnya yang dimana mengarah kepada medan wacana nantinya, kemudian interpersonal yang dapat kita lihat pelibat wacananya, kemudian ada juga tekstual yang dimana bisa kita kemukakan sarana wacananya. Nah, adapun teori terakhir dari Halliday di sini mengenai semiotika sosial adalah struktur sosial. Nah, Halliday mengemukakan bahwasanya struktur sosial ini memiliki pandangan bahwasanya hal ini berkaitan dengan konteks sosial, pola-pola hubungan sosial, serta kelas ataupun hierarki sosial. Nah, menurut Halliday di sini struktur sosial ini juga masuk lewat pengaruh dari hierarki sosial sebelumnya. Akan tetapi dalam semiotika sosial ini kita perlu ketahui bagaimana dan apa saja pembagian yang diterapkan oleh Halliday dalam memahami semiotika sosial dan bagaimana penerapannya melalui tadi. Yang pertama adalah konteks situasi dan konteks budaya. Nah, konteks situasi tadi sudah dibagi. Yang pertama ada medan wacana, yang kedua ada pelibat wacana, dan yang ketiga ada sarana wacana. Nah, dari ketiga ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memahami suatu semiotika sosial, karena jika tidak ada pelibat maka tidak akan ada medan wacana yang tersampaikan, seperti itu.